Sahabat Nadi yang terkasih, jumpa lagi dalam edukasi rohani dalam minggu ini. Minggu ini kita akan melanjutkan edukasi rohani tentang 12 pasal syahadat iman kita. Secara khusus kita akan membahas tentang Yesus Kristus. Pasal yang kedua menyebutkan Yesus Kristus adalah Putra Tunggal Allah Tuhan kita. Tentu saja kita selalu mendapat banyak pertanyaan tentang iman kita ini. Iman kita pada Yesus Kristus, khususnya mengenai kealahannya, makna menyebut Yesus sebagai Putra Allah. Nah, dalam edukasi rohani minggu ini, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Yesus Kristus adalah Putra Allah, pribadi kedua dalam ajaran gereja dalam Tritunggal Maha Kudus. Salah satu tujuan ataupun makna kelahiran Yesus Kristus atau kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk menjembatani hubungan Allah dengan manusia yang rusak karena dosa. Yesus yang datang ke tengah-tengah umat manusia membuat manusia menjadi lebih mengerti tentang pribadi Allah, tentang bagaimana Allah sendiri mau menjadi seperti manusia dan merasakan semua yang kita rasakan juga. Yesus sebagai anak Allah secara esensial berarti bahwa keputraan kealahan Yesus itu sudah melekat dalam hakikat diri Yesus. Sejak semula ia adalah anak dan dia menyebut Allah sebagai Bapanya. Bapa dan anak itu ada dalam kesatuan yang tak terpisahkan, sebab aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 10 ayat 30. Kesatuan itu nampak dalam kenyataan bahwa Bapa dan anak saling mengenal dan bekerja bersama-sama dalam kesatuan. Maka kata Yesus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di sini menjadi sangat jelas bagi kita bahwa Yesus mempunyai hubungan khas dengan Allah, yaitu hubungan antara anak dan Bapa. Kesatuan hubungan antara Bapa dan anak pertama-tama ditandai oleh suatu hubungan yang mana Sang Allah menyerahkan dirinya dalam ketaatan total kepada Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketaatan Yesus ini berpuncak pada peristiwa Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Misteri Paskah inilah yang menjadi titik tolak pengalaman iman gereja kepada Yesus Kristus. Seluruh karya Yesus di dunia menjadi jelas setelah peristiwa kebangkitannya, bahwa ia adalah Putra Allah yang diutus oleh Bapanya untuk membebaskan manusia dari dosa. Allah sendiri mengutus Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Kehadiran Yesus Kristus di dunia merupakan tanda nyata kehadiran Allah di tengah-tengah ciptaannya. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Apa yang diajarkan atau yang disabdakan Yesus adalah sabda Bapa, dan apa yang dikerjakan Yesus adalah pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Yesus bahkan rela menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Sebab dengan cara demikianlah manusia memperoleh keselamatan. Dalam hal ini, manusia juga diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Kehadiran Kristus di dunia membuat kita semakin mengenal pribadi Allah secara lebih dalam lagi, mengenal betapa baiknya Allah dan betapa pedulinya Allah akan keselamatan manusia ciptaannya. Apabila diibaratkan, Allah itu seperti samudra luas yang tidak terselami. Kedatangan Yesus ke dunia dalam wujud manusia, kita akhirnya bisa mengerti sedikit lebih jelas akan rupa dan sifat baik Allah
untuk membantu menyelamatkan kita manusia dari dosa yang menghantar kita pada kematian dan maut. Yesus menjadi pribadi yang menghadirkan Allah di tengah-tengah kita. Demikianlah edukasi rohani pada minggu ini. Semoga edukasi rohani yang sangat singkat ini bermanfaat bagi sahabat Nadi semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.